أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian yang kelima, ini yang baru kajian kita hari ini. Yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mengikuti haji dengan umroh. Habis umroh berangkat haji. Habis haji berangkat umroh. Umroh berangkat haji lagi. Ustaz, bukankah umroh dan haji itu mengeluarkan uang banyak? Iya. Tapi Allah akan ganti. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti haji itu dengan umrah. Ya seperti itu. Ada sahabat yang hajinya sampai 60 kali. Yang umrahnya jangan ditanya berapa kali. Fa innahuma, sesungguhnya ibadah umrah dan haji ini yanfiyanil faqra wal kufra atau yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kir khabathal hadid. Sesungguhnya haji dan umrah ini menghilangkan, menghapuskan kekafiran dan kefakiran. Dua. Yang dihapuskan dengan haji dan umrah ini, yang satu kekafiran, yang dua kefakiran. Orang ini insya Allah dijaga imannya. Ini asalkan ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah mati husnul khatimah. Dan miskin insya Allah jauh dari kemiskinan. Jamaah, ana dulu waktu masih mahasiswa di Madinah, ana sempat jadi reporter musim haji untuk radio di sana. Ya, kita ngobrol sama beberapa jamaah haji, kesan dan pesan mereka ketika berada di Mekah dan Madinah, bagaimana kok bisa berangkat haji. Pernah anak ketemu dengan orang tua, insya Allah dari Kediri. Tua dia sudah. Kalau lihat penampilannya, masya Allah, penampilan antum lebih kaya dari dia. Orang kan kadang-kala dompetnya kosong, tapi penampilannya yang orang soki. Ada yang seperti itu. Ini orang penampilannya biasa-biasa. Di Masjid Nabawi anda tanya, Bapak udah berapa kali haji? Kata dia, alhamdulillah sudah 3 kali haji. Semuanya haji plus. Iya, haji plus itu sekarang jamaah berapa? Kira-kira 10.000 US dollar. Ini haji plus. Kalau haji yang furoda jangan 10.000 US dollar. Jadi ya 150 juta bersama istrinya. Berarti 300 juta. Belum sangunya, oleh-oleh yang harus dibeli. Itu cuma biayanya. Ana tanya, masya Allah, apa yang menyebabkan Bapak termotivasi untuk haji lagi dan haji lagi? Dia cerita, Pak Ustadz, waktu saya haji yang pertama itu, saya ngomong sama istri, nanti kalau punya rezeki nggak usah haji lah, kita bangun masjid. Uangnya nanti kalau punya rezeki bangun masjid. Subhanallah, kata dia, Pak Ustadz, kita pulang haji dapat rezeki, dia punya usaha, dapat rezeki banyak Ustadz. Akhirnya kita bangun masjid. Selesai masjidnya, rezekinya nggak berhenti. Akhirnya kita gunakan daftar haji lagi. Berangkatlah kita haji yang kedua. Setelah haji yang kedua, ngomong lagi sama istri, nanti kalau punya rezeki ngapain kita? Oh, jalan di kampung, kita aspal yuk. Kata dia, iyalah, nggak usah daftar haji, kita aspal tuh jalan di kampung. Masya Allah, pulang haji dapat rezeki di aspal jalan di kampung dia. Selesai ngaspal Pak Ustadz, rezeki itu datang lagi. Dan ini berangkat yang ketiga. Maka antum niatkan kalau punya rezeki berangkat haji. Orang tuanya tolong dimotivasi untuk berangkat haji. Sampaikan kepada orang tuanya. Kadang-kala orang Indonesia ini
Punya mobil tapi nggak berangkat haji. Punya rumah tapi nggak berangkat haji. Punya rumah itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Nggak wajib, nggak sunnah. Antum nggak punya rumah sampai mati di rumah kontrakan dosa? Enggak dosa. Ya Allah, anak mati di rumah kontrakan, su'ul khotimah. Nggak ada su'ul khotimah. Jadi karena memang punya rumah itu bukan sebuah kewajiban. Artinya ada orang yang sampai mati di rumah kontrakan, nggak apa-apa, nggak dosa. Mobil, wajib apa nggak punya mobil? Sekarang antum ada taksi online, nggak punya mobil sampai mati nggak dosa. Tapi kebanyakan orang kadangkala baru punya rizki yang dipikir apa? Oh, renovasi rumah, bangun rumah, beli mobil, daftar haji. Punya rizki yang pertama daftar haji. Haji ini kewajiban buat orang yang mampu. Mampu itu gimana Pak Ustadz? Mampu itu punya bekal dan punya kendaraan. Jadi para ulama dulu ngomongnya kalau bicara istitoah itu azadu warrahilah, bekal dan kendaraan. Jadi wajib. Kalau antum punya bekal dan punya kendaraan, karena dulu berangkatnya pakai onta, kalau sekarang alhamdulillah pakai pesawat. Jadi ketika seorang muslim punya kemampuan, apa kemampuannya tadi? Alhamdulillah Pak Ustaz. Apalagi dapat warisan. Ini anak-anak kadang-kadang kalau melihat bapaknya sakit-sakitan, ya Allah, kok tidak mati ya bapak. Kenapa? Karena dipikir warisan. Warisan itu uang nemu. Kalau dapat warisan, bawa daftar haji. Yang pertama dilakukan daftar haji. Daftar haji sekarang berangkatnya kapan jemaah? Kalau antum umurnya 40 tahun, daftar berangkat kapan? Wallahu a'lam. Antum mungkin sudah mati, mungkin sudah pakai kursi roda, wallahu a'lam. Maka tolong sampaikan ke orang tua kita. Antum jangan ngerepotin yang minta motor, minta ini itu. Orang tua punya rezeki, ayah daftar haji ayah. Sekarang daftar haji itu berapa? 25 juta? Kalau nggak salah 25 juta itu dapat kuota. Nanti pelunasannya itu ketika waktu setahun sebelum berangkat atau pada tahun keberangkatan. Ikuti, jangan takut miskin. Kenapa? Karena dijamin. Kata Nabi SAW, fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqr. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh yang وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Haji dan umrah sebab kekayaan. Renungi baik-baik hadis Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, rutin, akan menghilangkan kesusahan hidup. Kata ulama hadis, penyakit, masalah, kesedihan, gundah, gelisah, dan kemiskinan. Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Itu hadis sahih riwayat Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Tabarani. Jadi hadis ini harus diramalkan teman-teman sekalian. Tidak ada orang kurang umrah, kurang haji itu miskin, tidak ada. Jadi jangan khawatir. Kalau antum bertanya, ada saya mau nabung uang dengan umrah, mana yang saya lakukan? Saya katakan umrah. Luar biasa. Saya pernah berbicara sama satu jemaah saya umrah dari Indonesia. Waktu itu kami umrah, kebetulan bintang 5, dia sekitar 35 juta. Orang ini juga Masya Allah orang mampu. Saya pulang sholat duhur bersama beliau dari Masjid Haram Mekah. Habis makan siang, waktu itu bukan Ramadan tentunya. Kemudian saya masuk kamar hotel, lalu saya bicara sama dia, Pak, mau nggak saya hitungkan pahala yang Bapak dapatkan? Dia
Dia bilang, bisa gitu Ustaz. Saya bilang, ya ada dalilnya saja. Baik, saya mau, dia bilang. Baik, Bapak bayar berapa umrohnya? 35 juta. Mahal nggak Pak? Ya sedang, nggak boleh orang mampu. Saya bilang tadi kita sholat di Masjid Haram Mekah ini, sudah tahu nggak hadisnya Pak? Ada hadis yang berbunyi, sholat di Masjid Haram Mekah pahalanya sama dengan 100.000 sholat dibandingkan tempat lain. Kalau kita hitung ini 100.000 adalah hari, karena kan sholat duhur cuma sekali sehari, sholat asar cuma sekali sehari. Sebagian ulama mengatakan 100.000 ini bukan cuma 100.000 kali lipat, tapi 100.000 hari. Kalau 100.000 hari teman-teman, angka 100.000 dibagi pakai kalkulator jumlah hari 1 tahun 365 hari, akan keluar angka 274 tahun. 274 tahun. Jadi sholat di Masjid Haram Mekah, kalau kita hitung dalam jumlah hari, satu sholat sama dengan 274 tahun di sini atau di Indonesia. Itu kalau sendiri. Kalau berjamaah bagaimana? Hadits Nabi SAW. Sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di masjidnya, di pasarnya, di rumahnya, di pasarnya, dan di masjidnya, banding masjidnya adalah 25 kali lipat. Kalau 274 tahun dikali 25, 6.510 tahun. Kalau antum bagi dengan uang antum keluarkan, tidak ada nilainya sama sekali. Berapa sih? Padahal sudah masuk include tiket, hotel, transportasi, makan, dan seterusnya. Ada hadis yang lain, sholat sendiri dibandingkan sholat berjamaah, perbandingannya 27 derajat. Perhatikan kalimat 25 kali lipat tadi beda dengan 27 derajat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, 27 derajat adalah satu derajatnya nanti di surga. Perbedaannya itu antara satu jarak dengan jarak yang lain. Derajat ini 500 tahun. Berarti perbedaan sholat sendiri dengan berjamaah 12.000 tahun. Itu luar biasa itu. Di Masjid Haram itu. Kenapa nggak pergi ke sana teman-teman? Pahalanya besar. Uang yang kita keluarkan sedekah, umrohnya sama dengan ibadah haji. Apa alasan lagi tidak mau pergi? Gitu kan? Sangat mudah. Ini penyakit yang harus dihilangkan. Selalu bermalas-malasan, selalu mengikuti syaitan, tidak mau, ini harus dilawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sebagaimana haji, umrah hukumnya wajib dilakukan oleh seorang muslim sekali dalam hidupnya bagi yang mampu. Dalilnya, sebagaimana dalam riwayat Imam Daruqutni dan Ibnu Hibban dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mendefinisikan Islam dalam sabda beliau dengan mengatakan, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi la ilaha illallah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa an tuqimas shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tahujja wa ta'tamira, engkau berhaji dan berumrah. Wa taktasila minal janabah, serta engkau mandi junub. Ada banyak keutamaan melaksanakan ibadah umrah. Di antaranya yang pertama, umrah dapat menghapus dosa-dosa kita. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma." Antara umrah yang satu dan yang lainnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang melainkan surga. Keutamaan yang kedua, umrah adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Dalam riwayat Ibnu Majah, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Ya Rasulullah, hal ala nisa'i jihadun?" Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita juga wajib berjihad? Maka Rasulullah menjawab, "Na'am, alaihinna jihadun la qitala fih, al-hajj wal umrah." Benar, wanita juga wajib berjihad dengan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan berhaji dan berumrah. Keutamaan yang ketiga, umrah dapat menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Imam Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tabi'u bainal hajj wal umrah." Ikutkanlah umrah kepada haji.
fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa-dosa kita. Kama yanfil kairu khabasal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah, sebagaimana api menghilangkan karat yang ada pada besi, emas dan perak. Keutamaan yang keempat, umrah di bulan Ramadan pahalanya setara dengan haji bersama Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan senilai dengan satu haji bersamaku. Keutamaan yang kelima, para jamaah umrah adalah tamu kebesaran Allah yang akan dikabulkan permintaannya. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullahi azza wa jal. Seseorang yang bertempur di jalan Allah, seseorang yang berhaji, dan seseorang yang berumrah adalah tamu kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Da'ahum fa'ajabu, Allah memanggil mereka dan mereka pun memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasa'aluhu fa'atahum, mereka berdoa kepada Allah dan Allah pun mengabulkan permintaan mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Ibadah haji adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Dan di antara hal yang menunjukkan istimewanya dan pentingnya ibadah haji, demikian juga ibadah umrah adalah satu hadis. Nabi SAW mengatakan, sambunglah haji dengan haji berikutnya dan umrah dengan umrah berikutnya. Karena dua amalan tersebut bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Bagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karat yang ada pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada bagi haji yang mabrur ganjaran kecuali surga. Dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan 2 poin. Poin yang pertama berbicara keutamaan menyambung haji dengan haji berikutnya dan umrah dengan umrah berikutnya. Terutama yang diberi kemampuan, kelebihan, kesehatan dan harta untuk bolak-balik pergi haji dan bolak-balik pergi umrah. 2 ibadah ini, haji yang bersambung dengan haji berikutnya, umrah yang bersambung dengan umrah berikutnya, itu memiliki faedah menghapus dosa dan menghapus kemiskinan. Sedangkan yang kedua tentang masalah pahala haji yang mabrur. Maka haji mabrur Nabi sampaikan tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan haji itu adalah haji yang berisi kebaikan yang besar manakala ditunaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berbagai hal yang merusak kualitas ibadah haji itu ditinggalkan dan dijauhi. Sehingga hasilnya setelah pulang haji jauh lebih baik kualitas agamanya daripada sebelum berangkat haji. Sahabat Islampedia, haji beserta umroh adalah kewajiban yang dilakukan sekali dalam seumur hidup bagi setiap muslim, balik, berakal, merdeka serta mampu. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang berada di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah dia.
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran ayat 96 sampai 97. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, telah diwajibkan atas kalian ibadah haji, maka tunaikanlah ibadah haji tersebut. Lalu ada seorang yang bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Lalu beliau diam sampai orang tersebut mengatakannya 3 kali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai aku menjawab iya, niscaya akan menjadi suatu kewajiban dan niscaya kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Kemudian beliau bersabda, biarkanlah aku sebagaimana aku membiarkan kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian ialah banyak bertanya dan banyak berselisih dengan nabi mereka. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Dan apabila aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Ta'ala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah ibadah umroh yang kita bersenang-senang dengannya. Barang siapa yang tidak memiliki hadyu atau binatang kurban, maka hendaknya ia bertahallul secara keseluruhan, karena ibadah umroh telah masuk kepada ibadah haji sampai hari kiamat. Dari Shabi bin Ma'bad, ia berkata, aku pergi menemui Umar, lalu aku bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah masuk Islam, dan aku yakin bahwa diriku telah wajib menunaikan ibadah haji dan umroh. Lalu aku mulai mengerjakan kedua ibadah tersebut. Lalu beliau berkata, engkau telah mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan sunnah nabimu. Sahabat Islampedia, dalam Al-Quran, keutamaan ibadah haji sudah dijelaskan, yakni sebagai berikut. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah, tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa yang melaksanakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada atau tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Sebagian orang berpikir kalau sudah berhaji tidak ada niatan untuk balik lagi, tidak ada niatan untuk umroh, karena merasa sudah cukup. Alhamdulillah anak sudah berhaji. Haji ini mengeluarkan duit, haji ini memerlukan biaya yang besar, tapi ternyata haji dan umroh ini membuka pintu rezeki. Sehingga seorang muslim jangan bosan berangkat haji. Ana sudah pernah haji Ustaz. Kapan? 20 tahun yang lalu. Umroh? Gak pernah. Berangkat umroh. Ana takut kalau umroh Ustaz nanti membuat ramai Masjidil Haram Ustaz. Jadi ana Allahu Akbar jamaah. Insya Allah masjid itu cukup. Asalkan kita jaga adab dan etika di sana. Berangkat.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, kita lihat, tabi'u bainal haji wal umrah. Lanjutkan haji dengan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Karena sesungguhnya haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran dan dosa. Jadi bukan hanya menghapuskan dosa. Orang berangkat haji, pulang kan, haji mabrur itu akan seperti bayi yang baru lahir. Itu dalam urusan dosa. Dalam urusan rizki Allah jamin. Ini Allah akan berikan kepada dia, yanfiyanil faqr wadh-dhunub kama yanfil kir khabathal hadid wadh-dhahab wal fiddah. Sebagaimana api, kir itu sebenarnya bukan api, cuma masih pernah melihat pandai besi yang kuno. Kalau di Indonesia pandai besi dulu itu menggunakan bambu, 2 bambu dia untuk meniup apinya. Kir itu alat untuk meniup apinya itu, sehingga api itu terbakar dan besi itu bisa melebur ya, kemudian karatnya bisa menghilang seperti itu. Walaysa lil haji wal mabrura thawabun illal jannah. Dan tidak ada balasan yang pantas untuk orang yang berhaji yang mabrur kecuali surga. Berkaitan dengan ini, ana pernah ketika masa kuliah di Madinah dulu, ana jadi koresponden, reporter radio. Ana selalu bertanya kepada jemaah haji, jemaah umrah. Suatu hari ana melihat ada orang yang sudah sepuh. Ana datangi dia, ana tanya sama dia, "Bapak sudah berapa kali berhaji?" Kata dia, "Alhamdulillah Pak Ustadz, ini yang ketiga." Masya Allah. Semuanya haji plus. Haji itu ada 2 di Indonesia. Ada reguler yang biasa, ada yang bayarnya mahal, yang hotelnya bagus, yang waktunya semakin cepat ya. Ana bertanya, gimana Bapak bisa berhaji berulang kali? Dia bercerita, "Ustaz, ketika ana haji yang pertama kali, ana bicara sama istri ana, nanti kalau kita pulang, kita punya rezeki, kita nggak usah daftar haji lah, kita bangun masjid." Akhirnya ana pulang, dapat rezeki, ana bangun masjid. Selesai masjid itu jadi, Allah kasih rezeki lagi, Ustaz. Ana berangkat haji lagi. Ketika berangkat haji yang kedua itu, ana bilang sama istri, nanti kalau pulang udah nggak usah niat haji lagi lah. Kalau punya rezeki, kita aspal jalan di kampung dia, kita aspal, orang kampung nih, kita aspal jalan itulah. Kesian masyarakat. Ana pulang haji di kampung anak aspal semua jalannya, Allah kasih rezeki lagi, Ustaz. Ana berangkat lagi yang ketiga. Lalu kenapa ketika orang umroh mikir biaya besar? Padahal ini sedang cari rezeki. Jadi antum kalau berangkat umroh keluar duit berapa? Berapa ringgit kalau dari Malaysia? 6.000 ringgit. Ini sejatinya sedang investasi. Investasi, antum taruh 6.000, berangkat umroh diganti berapa sama Allah? Allah kalau kasih nggak terhitung. Maka berangkat haji dan umroh. Ketika rezekinya sempit, urusan haji dijamaah. Ingat selalu bahwasanya punya kereta itu tidak wajib, punya rumah itu tidak wajib, tapi haji itu wajib. Dan jangan menanti tua mau berhaji. Jemaah haji Indonesia itu 70% disebutkan itu sudah sepuh dan berpenyakitan. Entah kenapa. Apakah karena memang mereka baru mampu setelah tua, atau memang menunda-nunda? Karena ada orang yang mampu, dia pikir ana mau beli rumah dulu, ana mau beli kereta dulu, ana mau nikah dulu. Setelah menikah punya anak, nanti insya Allah saat anaknya 2 tahun ana berangkat haji. Anak 2 tahun lahir yang satunya lagi. Nanti lagi setelah 2 tahun sampai puluhan tahun terkadang nggak berangkat haji kecuali ketika umur 50 tahun.
umur 60 tahun. Ingat, ibadah haji ini ibadah fisik, harta, dan hati. Ada orang yang memiliki harta tapi fisiknya lemah. Nggak wajib buat dia berangkat haji. Tapi ketika antum sehat, punya harta, wajib berangkat. Sebagian orang berpikir, Ustadz, belum ada panggilan. Nabi Ibrahim udah panggil dari dulu. Wa adzin fin nasi bil hajj. Tapi antum nggak mau dengerin panggilan Allah. Maka ini termasuk salah satu cara mendapatkan rizki. Dan terlihat ya, antum bisa buktikan dalam kehidupannya. Orang yang sering berangkat umroh itu nggak berkurang hartanya. Bahkan dia bisa memberangkatkan umroh orang banyak. Dia berangkat umroh pertama sendirian, berangkat kedua bersama istri, berangkat selanjutnya bersama anak, berangkat selanjutnya bersama teman-teman dia. Maka berangkatlah umroh. Ketika punya rizki, langsung berangkat umroh. Seorang berpikir, ana mau putar duit itu. Apa diputar duitnya? Rolling ya, dia mau cari usaha lain atau apa. Maka salah satu usaha berangkat umroh dan haji. Ada pernah jamaah ini Bapak Ibu sekalian, selama liburan, orang kaya Masya Allah, selama liburan, maaf kalau ada teman-teman yang, saya bukan menyebutkan wilayah ini berarti menyebutkan keburukan wilayah, bukan. Semua ini buminya Allah. Tapi dia rupanya selama ini kalau liburan sering ke Eropa, habisin waktunya gitu kan, sama anak istrinya. Dia selalu punya kendala satu, anak-anaknya dia yang bujang-bujang ini pasti jadi rusak kalau pulang. Karena tiap malam mabuk, tiap malam ke diskotik, bawa zina, gonta-ganti pasangan. Tapi liburan, anak-anaknya sumpek di Jakarta sudah kuliah berapa lama gitu. Satu waktu subhanallah, dia bawa di musim liburan umroh. Anak-anaknya dalam 9 hari umroh liburan berubah jadi soleh. Jadi baik. Karena selalu dari hotel ke masjid, sholat, didampingi oleh ustadz. Masuk ke mall, musik aja nggak ada. Kalau teman-teman pernah lihat masuk ke Mekah sama Madinah, lihat di mallnya ada musik nggak? Nggak ada musik. Perempuan semua pakai jilbab. Memang situasinya membuat kita jadi gitu. Anak-anaknya waktu mau pulang, sampai dia bilang, ayah, nanti buatin saya travel ya, saya mau buka travel haji umroh aja. Enak nih kesini. Itu sampai terharu orang tuanya. Nyesal kenapa nggak dari dulu bawa ke negara Islam nih. Bapak Ibu sekalian, uang yang kita keluarkan haji dan umroh, sedekah.